Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih silau dengan harta, bagi teman-teman yang masih pingin mempunyai sesuatu yang di luar kemampuan, coba pikir-pikir lagi deh. Lebih baik mana? Kita membeli sesuatu sesuai kemampuan kita, atau kita membeli sesuatu di luar kemampuan kita, dimana kita harus nyicil lagi, dimana kita harus berdebar-debar hati ya setiap bulan untuk membayar angsuran atau cicilan setiap bulannya. Apakah masih mau hidup bertahun-tahun dari muda sampai tua dengan kondisi tersebut gitu. Jadi masih banyak ya apa namanya di luar sana tuh ya, yang mempunyai kebiasaan ingin memiliki yang di atas kemampuan sesungguhnya mereka. Yang lebih gilanya lagi, malahan mereka tuh membeli dengan cara mencicil. Jadi memiliki dulu barang tersebut, di mana barang tersebut adalah barang-barang yang secara nilai susutnya itu tinggi, tapi mereka rela membeli dengan harga yang lebih mahal, gitu teman-teman ya. Jadi uh, untuk apa kita membeli sesuatu yang harganya mahal, tapi begitu dijual atau kita lihat secara nilai asetnya itu nggak ada perkembangan harga gitu loh. Justru harganya makin turun dan makin turun setiap bulannya, setiap tahunnya malah. Seperti teman-teman yang berpikir kalau gini ya, saya agak resah tuh sama teman-teman yang masih muda-muda, yang mungkin baru lulus sekolah atau baru pertama kali bekerja, terus punya penghasilan, punya gaji pertama. Terus untuk menunjukkan kalau kita udah sukses, kita udah punya pendapatan yang besar, yang supaya terlihat cepat sukses. Ini gejala orang pengen cepat sukses dikelihat, tapi kelihatannya aja. Kelihatannya pengen cepat sukses, pengen cepat dibilang hidupnya langsung enak ya kerja di tempat itu. Nah, dimana dia dapat gaji pertama dari penghasilan tempat dia kerja itu langsung dipakai untuk DP kendaraan motor. Itu ya. Contoh, anak SMA umur 17-18 tahun baru lulus dan langsung diterima di perusahaan, entah itu dia jadi apa staff atau dia buruh pabrik, dan gaji UMR 3 sampai 4 juta. 3 juta deh untuk daerah ya. 3 juta gajinya. Kalau di Tangerang ini sampai 4 juta setahu saya. Kalau di daerah masih ada yang 3 juta atau di bawah. Kita anggap aja 3 juta deh. Dapat gaji 3 juta, terus langsung berpikir bagaimana caranya biar saya kelihatan sukses. Karena kalau dia nggak beli motor, kadang-kadang dibilang gini juga, apa? Kalau nggak beli motor, nanti kerjanya pakai apa? Kerjanya pakai apa? Terus apa namanya? Dibilangnya ngapain punya duit kalau nggak dipakai? Gitu. Nggak berpikir investasi kan? Siapa di sini yang masih kayak gini? Jadi baru dapat gaji pertama 3 juta, terus langsung dikompor-komporin sama orang sekitar. Yang paling pertama nih, biasanya teman-teman sekitarnya, circle-nya dia tuh minta traktir. Oke lah kalau baru sebulan pertama traktir, tapi secukupnya nggak masalah. Hitung-hitung kita sedekah kepada teman-teman sekitar kita dan minta doanya mudah-mudahan pekerjaan saya makin barokah, makin bermanfaat, dan jangan sampai saya punya penghasilan malah utang saya tambah besar. Minta doanya gitu, tapi ya niatinnya yang bagus. Jangan kita nraktir teman-teman kita untuk gengsi. Nah, setelah itu yang kedua, kita untuk bekerja itu, kalau misalkan masa kita udah kerja udah dapat gaji tapi kita masih naik angkot sih, sehingga terbesit lah atau tergodalah kita untuk membayar DP kendaraan bermotor. Ini adalah level paling pertama nih kalau orang baru kerja. Langsung dia pakai uangnya misalkan 2 juta untuk DP motor yang dia mau lah. Sebenarnya seperti yang kita tahu ya, sebenarnya membeli kendaraan motor itu nggak harus yang baru kan. Yang saya kan dengan harga 2 juta aja banyak. Contohnya saya pernah bikin konten kok, dengan 2 jutaan aja kita bisa beli motor second. Kita pakai beberapa bulan dulu, setelah itu bisa apa namanya? Bisa kita upgrade. Misalkan 6 bulan kemudian kita upgrade yang lebih muda tahunnya. Bisa oke gitu. Yang penting apa? Teman-teman kalau mau sabar itu tinggalkan dulu gengsi. Karena kalau gengsi ini masih ada melekat dalam hati, ya susah kita untuk bisa menyelesaikan masalah keuangan ini. Dan apa, yang rugi ya kita juga sendiri, kita yang rugi. Karena apa? Karena kita yang membayar lebih dari harga yang kita harus bayar kalau kita beli dengan cara mencicil. Itu ya. Setelah itu buat bisikan untuk beli motor baru.
motor harga 15 juta, kita DP 2 juta, kontrak hutangnya 13 juta. Setelah kita cicil 3 sampai 4 tahun, ternyata yang kita cicil itu totalnya sampai 20 jutaan, mungkin sampai hampir 25 juta totalnya, atau mungkin 25 juta lebih ya dari harusnya kita bayar cash 15 juta. Itu adalah godaan pertama buat teman-teman yang punya penghasilan tapi bukannya tambah makmur, tambah sukses, tambah bisa menabung, tambah bisa berinvestasi dari hasil pendapatan tersebut, tapi malah dipakai untuk hal-hal yang nggak berguna. Bukan nggak berguna, sorry ya, maksudnya bisa kita pakai opsi yang lain untuk bisa mendapatkan fungsi yang sama. Maksudnya gimana? Ya kita belilah motor yang second dulu, fungsinya sama, hanya untuk mengantarkan dari rumah kita ke tempat kerja kita, bukannya untuk dari tempat rumah kita ke tempat kerja kita untuk dibilang wah atau wow, si A punya motor baru kerja sebulan, wah udah sukses ya dia. Apalagi ini godaan mau lebaran nih, kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan pekerja secara kontrak selama hanya 1-3 bulan aja selama lebaran. Setelah lebaran diputus kontraknya. Nah, di mana baru sebulan dia kerja, padahal ini masih karyawan kontrak ya, kontraknya baru cuma 3 bulan doang, belum tentu diperpanjang. Nah, di bulan pertama dia langsung cicil motor. Ini banyak banget kejadian kayak gini. Sehingga setelah lebaran motor ditarik oleh leasing. Yang malu siapa kalau kayak gitu? Masih mau hidupnya seperti itu terus, punya seakan-akan kita sukses padahal kita tuh masih banyak beban di belakang apa yang kita punya gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan gaji 3 juta, dikontrak 3 bulan, berarti penghasilan dalam 3 bulan nanti 9 juta kan. Kita beli motor aja lah seperlunya. Motor seperlunya ya harga 2 juta atau 3 juta itu kita pakai untuk beli motor second. Kan kita punya, masih save, ada 6 bulan, 2 bulan kemudian masih ada pendapatan kita sebesar 6 juta. Itu bisa kita pakai untuk, mungkin kita ntar mau usaha sendiri, itu bisa kita pakai gitu loh. Atau kita mau investasi dengan uang tersebut, dan kita cari gimana caranya biar uang tersebut bisa berkembang gitu loh. Misalkan investasi di bibit tanaman, itu kan murah. Kita bisa juga investasi di peternakan. Itu bisa kita pelajari lah, platform investasi itu apa aja gitu loh, yang bisa berkembang dengan treatment yang murah. Bisa kita pelajari lagi di lain waktu tentang hal tersebut. Terus godaan selanjutnya setelah motor ya, biasanya teman-teman yang masih awam ya tentang pendidikan finansial itu, setelah terakhir teman beli kendaraan motor, yang ketiga adalah upgrade atau membeli gadget kekinian. Ini sama nih, udah gitu tambah gadgetnya udah harganya murah, harga khususnya lebih tinggi daripada kendaraan bermotor, ditambah lagi nyicil juga, sehingga baru berapa bulan setelah itu dia nggak ada penghasilan, ya handphonenya digade. Itu lebih parah lagi tuh, digade ke orang lagi, akhirnya utangnya double ke pihak pemberi pinjaman sama ke pihak yang digade barang tersebut, gitu loh teman. Jadi janganlah kita memperburuk keadaan, terus kita bergantung dengan adanya hutang. Jadi kita mau punya handphone kita harus hutang, kita mau punya motor kita harus hutang. Ya lebih parah lagi gini, kalau misalkan rekening kita bagus ditawari kartu kredit, tambah lagi kita mau makan aja karena di mall kita harus hutang. Itu hidup macam apa gitu loh, dikit-dikit harus hutang, dikit-dikit harus hutang. Padahal yang namanya hutang itu kan suatu, ada juga beberapa orang yang mungkin gengsi masih tinggi, hutang itu adalah aib kan. Jangan sampai orang tahu kalau kita punya hutang. Ini malah dibuat program yang keren oleh pihak perbankan dengan cara kartu kredit gitu ya. Kita hutang dengan cara yang modern gitu, gesek kartu kredit. Itu sebenarnya hutang juga sama, tapi dibikin lebih keren aja. Kayak leasing, kita bayar DP. Tapi dibilangnya bukan hutang, tapi ambil motor Pak 3 tahun, ambil motor, bukannya hutang motor. Jadi bahasanya diperhalus saja, padahal sistemnya sama-sama kita punya hutang gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih muda, anak-anak milenial yang baru lulus sekolah, baru dapat pekerjaan, dapat penghasilan, coba dipikir-pikir lagi. Jangan sampai kita tadi yang gak punya penghasilan kita nol setelah lulus sekolah, gak punya penghasilan. Nah setelah kita punya penghasilan, malah kita penghasilannya malah minus gitu loh. Karena apa? Karena hutang-hutang kita terlalu banyak. Karena teman-teman di sini banyak yang masih awam tentang cara mengelola keuangan. Gitu teman-teman. Jadi tolonglah kita kalau punya uang itu harus kita pisah. Ini adalah
penghasilan saya kunci dulu berapa penghasilan. Misalnya dari 3 juta 10% kita kunci, 300.000 kita ambil, 2,7 juta baru kita kelola lagi. Ini sebagian buat kita tabung, sebagian lagi buat mungkin investasi, atau kalau enggak kita tabung dulu buat kita investasikan kemudian, atau sebagian kita simpen, sebagian kita pegang uang mati buat jaga-jaga yang 10% tadi. Terus tambah lagi kita ngasih orang tua, itu malah lebih berkah tuh, ngasih orang tua, sisanya baru buat kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita buat jajan, kita buat makan, buat kita keperluan kita pribadi, kita ambil di situ semua. Cuman tetap harus ada yang harus dibayar kepada diri kita. Dari 3 juta itu 10% kita bayar untuk diri kita, untuk kita tabungin, untuk jaga-jaga juga apabila misalkan 3 bulan kemudian kita nggak diperpanjang kontraknya, itu kita masih punya uang gitu loh. Ya itu tadi, bisa kita pakai buat usaha ataupun kita pakai buat investasi barang-barang atau produk-produk yang murah yang bisa kita kembangkan uang kita ke depannya. Banyak kok platformnya, tapi saya nggak menyarankan untuk trading ya, karena ya, saya sendiri nggak rekomend, karena saya sendiri nggak pakai produk tersebut untuk masalah keuangan saya. Yang saya sarankan kalau teman-teman mau nabung itu dalam jangka panjang itu adalah beli emas batangan. Di toko emas bisa kok beli emas, itu keuangan kita insya Allah bakalan stabil, inflasi nggak kena. Jadi kalau tahun depan harga emas itu naik, sebenarnya bukan harga emas yang naik, tapi harga valuasi dari mata uang itu yang turun. Oke, sampai sini aja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terus teman-teman, termasuk saya juga, mudah-mudahan hutang kita yang sedang terjerat hutang, teman-teman semua bisa segera lunas hutangnya, diberi keberkahan dan kemudahan untuk bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Terus tetap kita jaga keuangan kita supaya bisa berkembang dan bisa menyelamatkan kita di masa tua nanti. Terus ingat ya, utamakan fungsi bukan gengsi. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.